Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik-baik saja, dan di dalam doa pengharapan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan hikmat bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan kita dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya di hari ini, berkat-Mu pun akan selalu baru. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini dan bahkan hari-hari kami nanti, kami percaya Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau mensyukuri dan menikmatinya di dalam kehidupan ini. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhanlah kami mampu untuk menikmati setiap berkat-Mu dengan baik dan mensyukuri hidup kami di dalam syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah jiwa kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang setia kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 6 September 2024, tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Di sesa do surat tangani nadopak kita, ima akapatik namaраlohon hita, di padao doi, dilohoton tu silangi. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 6 ayat 23 Paulus mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sering sekali mendengar istilah hutang harus dibayar, bukan? Ya, dosa itu adalah hutang kita. Hutang yang harus dibayar. Dan tentu, jika dengan kekuatan dan kemampuan kita, maka hutang itu atau dosa itu harus dibayar dengan kematian. Karena upah dosa ialah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah yang membayar hutang-hutang dosa kita. Dialah yang menggantikan kematian kita di kayu salib. Kematian Yesus Kristus adalah tebusan atas dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita, telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena Dialah yang mengampuni kita dari segala pelanggaran dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika seseorang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita, kita sangat berterima kasih, bukan? Oleh sebab itu, apa yang telah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang tidak ternilai oleh materi seberapa besar pun itu. Sebanyak apapun yang kita miliki, tak ada satu pun yang dapat kita pakai untuk menggantikan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu apakah yang dapat menggantikannya? Yang menggantikan adalah sikap hidup yang berubah. Sikap hidup yang menjadi lebih baik. Jika di dalam dosa kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kehinaan, di dalam kenistaan dosa-dosa kita.
Tetapi karena Yesus telah menebus dan memenangkan kita, kita ditahirkan, kita dimurnikan, maka kita harus hidup di dalam terang, di dalam kebenaran, dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membayar utang dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita berbahagia. Di dalam bahagia yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan berarti kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Kita tidak lagi mau bermain-main dengan dosa, mencoba-coba sekalipun itu hal-hal yang sederhana. Karena kita tidak akan kuat akan godaan. Kita pasti akan terseret dan terjebak di dalam jebakan dosa-dosa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah memakukan dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah memulihkan, memenangkan karena kasih-Nya kepada kita. Marilah kita terus memakai hidup kita lebih baik, seperti yang dikenan oleh Tuhan. Mari kita menjaga hati, pikiran kita agar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Cinta kasih Allah begitu besar kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa syukur kita atas pengasihannya, maka kita harus hidup di dalam kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita saling terbuka, memberi pengampunan kepada orang lain, menaruh kasih kepada semua orang. Mari kita buktikan tanda syukur kita kepada Allah dengan perbuatan nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkatkan pujian dan syukur, doa-doa kita kepada Tuhan, supaya kita diluputkan dari pencobaan, supaya kita mampu melewati berbagai-bagai kesulitan, dan kita terus berjalan maju dan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tetap penuh semangat ya, dan teruslah mensyukuri hidupmu, memakai hidup dengan baik di dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun yang kita alami tidak seperti yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita harapkan, tapi percayalah, perkara besar sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Apalagilah hal-hal yang sederhana yang kita lewati setiap hari di hidup ini. Karena itu saudara, mari kita melihat kalau Allah kita itu sungguh besar, sungguh maha kuasa. Sehingga seperti apapun masalah kita, itu tidak berarti apa-apa. Tapi jika kita melihat semua masalah itu, semua itu adalah perkara yang besar, perkara yang hebat, maka Allah kita yang besar itu menjadi tidak ada apa-apanya dalam hidupmu. Oleh sebab itu, biarlah Dia, Allah, Bapa kita, yang maha besar, yang berkuasa, yang mendominasi seluruh kehidupan kita lah, yang memelihara, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun itu masalah berat, kita tidak akan gentar. Sekalipun itu sulit untuk kita atasi, kita tidak akan takut, karena kita punya Allah yang besar, yang sanggup mengatasi segala persoalan kita. Percayalah saudara, dan tetaplah bersukacita dalam hidupmu, karena engkau telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Betapa tidak layaknya kami jika mengingat akan dosa-dosa kami. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu kepada kami beroleh sukacita dan keselamatan daripada-Mu. Ajari kami untuk memakai hidup kami lebih baik, hidup yang berubah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh perencanaan kami dan pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami akan terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala perencanaan-perencanaan kami menjadi lebih baik karena rencana Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara kami yang berduka dan lemah hatinya. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit juga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.